Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salam serta salawat mari kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Alia Rahmayanti dari kelas 10 IPS 4 ingin memberikan penjelasan tentang kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslim. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap kaum muslim, tidak peduli mau kaya atau miskin, tua atau muda, kuat fisik ataupun lemah, pria maupun wanita, semua diwajibkan dengan kewajiban menuntut ilmu. Sebagaimana baginda tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sebagian dari antara kita mungkin bisa menganggap bahwa dalam hukum menuntut ilmu agama hanya sekedar sunnah, yang artinya akan mendapat pahala untuk mereka yang melakukannya serta tidak akan berdosa bagi siapa saja yang meninggalkannya. Padahal terdapat banyak beberapa kondisi di mana dalam hukum menuntut ilmu agama adalah wajib untuk setiap muslim atau fardu ain, sehingga berdosalah untuk mereka orang-orang yang meninggalkannya. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim ini tidak untuk sembarang ilmu, tapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku untuk bermuamalah sesama manusia. Yang dimaksud ilmu agama adalah ilmu yang mengajarkan setiap kewajiban agama. Sebagai contoh, ketika seorang muslim diwajibkan untuk mendirikan sholat, maka ia harus mengetahui ilmu-ilmu apa saja yang berkaitan dengan sholat, seperti syarat sah sholat, rukun sholat, wudhu, dan lainnya. Seorang muslim apabila ia hendak melakukan perbuatan, maka wajib baginya untuk memiliki ilmu tentang perbuatan yang akan ia perbuat. Sebagai contoh, seorang pedagang harus mengetahui tentang ilmu jual beli sebelum ia terjun ke pasar. Hal ini dilakukan sebagai kehati-hatian agar tidak terjerumus kepada keharaman. Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin berkata, bagaimana mungkin engkau beribadah kepada Allah sedangkan engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya? Karenanya wajib bagimu untuk memiliki ilmu tentang ibadah-ibadah yang disyariatkan, seperti bersuci, sholat, berpuasa, dan lainnya berikut dengan hukum serta syarat-syaratnya agar engkau dapat beribadah dengan benar. Adapun adab-adab menuntut ilmu yang perlu kita ketahui. Yang pertama, niat lillahi ta'ala. Di saat kita hendak untuk menuntut sebuah ilmu, niat utama kita harus karena Allah, seperti dalam firman Allah pada surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang kedua, selalu berdoa pada saat menuntut ilmu, seperti Nabi Muhammad yang seringkali berdoa dalam menuntut ilmu, yang artinya, ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan untukku. Ajarilah aku dengan hal-hal yang bermanfaat untukku, serta tambahkanlah aku ilmu. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ketika dalam menuntut ilmu, hendaknya kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tuntutlah atas ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang atas seluruh ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan terus untuk bisa menambah ilmu kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, terdapat 2 orang yang rakus yang tidak pernah kenyang, yaitu untuk orang yang rakus atas ilmu serta tidak pernah puas atasnya, serta orang yang rakus akan dunia juga tidak kenyang dengannya. Hadis riwayat Al-Bahiki. 4. Menjauhi maksiat. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang hamba yang melakukan sebuah kesalahan maka akan dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam apabila ia meninggalkan serta
meminta ampun juga bertaubat, hatinya akan dibersihkan. Apabila kembali berbuat maksiat, maka ia akan ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Hal tersebutlah yang dikatakan atau diistilahkan dengan nama Aaron yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu untuk menutupi hati mereka. Karenanya di akhir kultum ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap semangat dalam mengkaji ilmu agama. Sesibuk apapun kita, sudah selayaknya kita menyisihkan sedikit waktu kita untuk terus mengkaji ilmu agama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.